Dan jujur saya dari sekian banyak beberapa komunitas, ini bukan saya seperti itu, yang membuat pertama kali saya masuk udah membangkitkan semangat itu, Masya Allah, di Syababul Ilmi ini. Dari awal tadi saya udah membuat, kenapa saya senyum, karena luar biasa aura positifnya komunitas ini, sangat membangkitkan mood kita. Karena jujur teman-teman semuanya, pemateri itu tergantung bagaimana cara moderator membawanya. Masya Allah, makanya saya sangat bangkit mood saya. Karena jujur teman-teman, salah satu kuncinya itu, ya, kalau moderatornya semangat, partisipannya semangat, maka pematerinya akan lebih semangat lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Masya Allah, judul kita hari ini adalah semua ini akan berlalu. Jadi beberapa minggu kemarin kalau nggak salah, ada admin Syababul Ilmi menghubungi saya, katanya Kak Afi bisa nggak ngisi 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya lupa, bisa nggak ngisi di komunitas kami. Saya bilang insya Allah bisa, ya, karena bagi saya pernah ngisi di sini udah lama teman-teman nggak ngisi di sini, karena udah insya Allah nih Syababul Ilmi udah lama nggak ngisi, kangen juga kan sama komunitasnya, seperti itu. Dan luar biasa hari ini Allah berikan kesempatan untuk bisa mengisi lagi, berbagi lagi, sharing ilmu lagi di komunitas yang sangat-sangat Masya Allah ini. Jadi semua ini akan berlalu teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi untuk masalah tema ini mengandung sebuah nasihat yang luar biasa dan sebagai moto hidup kita teman-teman, ya. Otomatis di dalam hidup kita ini pasti Allah akan pertemukan dengan berbagai macam hal teman-teman, berbagai macam hal, baik itu ujian, baik itu nikmat, ya, baik itu musibah, dan semuanya segala macam, dan berbagai bentuknya. Dan tanpa kita sadari teman-temanku sekalian, terkadang orang pun, siapapun yang bertemu, Allah temukan kita dengan seseorang. Bisa hari ini kita bertemu si A, bisa besok ini kita bertemu si B. Itu, percaya nggak percaya teman-teman, itu adalah termasuk ujian di dalam hidup kita. Pernah dong pasti kalau kita ketemu sama orang, kita udah baik sama dia, tiba-tiba dia nyakitin kita. Misal, contoh, ya, ada teman kita, kemarin milad, ulang tahun teman-teman, kita kasih dia hadiah, bisa dikatakan hadiahnya mahal, manusiawi ya, namanya terkadang kita nih udah ngasih mahal berarti berharapnya dia bisa senang, gitu. Alhamdulillah diterima sama dia, Masya Allah, terima kasih. Tiba-tiba besok banget kontan nih, besoknya kalian lagi susahan, ya, kesusahan banget, ya Allah, lagi butuh ini segala macam. Coba hubungin dia, siapa tahu lagi ada. Tiba-tiba kalian telepon dia, ya, kalian telepon, halo assalamualaikum, kalian telepon, tiba-tiba nggak dijawab sama dia, di reject. Gimana perasaan kita? Kemarin udah aku kasih hadiah bagus-bagus. Ya kan, ada lah pasti dalam diri kita, namanya manusia teman-teman. Kita nih kadang nafsu kita ini yang bergejolak, itu godaan syaitan inilah yang terkadang membuat diri kita nih, ya, yang namanya sifat iri, hasud, ya, terus namanya sifatnya itu kita nih kadang sifat yang membuat diri kita ini menjadikan diri kita nggak jadi orang baik. Salah satu bahasa di Palembangnya bangkilan teman-teman, ya, udah kita kasih, kita minta pulangin gara-gara dia mungkin kita berekspektasi tinggi kepada dia. Makanya Allah udah bilang teman-teman, udah kamu jangan berekspektasi tinggi sama makhluk. Ya, kalau kamu mau menggantungkan harapan, kata Allah, udah gantungin sama aku aja. Allah udah bilang kayak gitu. Kamu mau bahagia, kamu mau senang, ya udah sama aku sini. Ya, Allah udah bilang ketika di sepertiga malam terakhir, Allah will halmin dihaja ya hambaku, sini. Kamu butuh apa? Halmin mustaghfir. Kamu minta ampun, sini aku ampuni. Kamu minta apa? Kamu lagi berjualan, pengen laris, pengen laku keras, sini kata Allah. Sepertiga malam aku undang kamu hadir atau enggak? Kalau kamu hadir, insya Allah aku kabulkan. Nah, di situ teman-teman, kita ini salahnya di mana?
kita terlalu berekspektasi tinggi sama makhluknya Allah. Itu salah kita. Kemarin saya sempat bahas, teman-teman, di menggantikan Ustaz Saripul, beliau temanya gini, temanya bagus banget. Kecewanya sama manusia, kok marahnya sama Allah? Ini sifatnya manusia, ini sifatnya kita, teman-teman. Terkadang kita ini dikecewain sama makhluk, ya, tapi marahnya sama Allah. Dikira, Allah nih kenapa nggak sayang apa sama hambanya ini? Katanya Allah Maha Rahim, Allah Maha sayang sama hambanya. Kok Allah ngecewain aku? Enggak, Allah nggak ngecewain kita, enggak, kita. Allah udah bilang jangan berharap sama makhluk, bakal kecewa. Tiba-tiba apa? Kita berharap sama makhluk, kan salah. Itu dong. Nah, makanya di sini teman-temanku semuanya, terkadang ujian itu, kecewa itu datangnya dari kita sendiri. Pun sama halnya teman-teman, ketika kita pengen bahagia, ya, ketika kita pengen bahagia, ingat, bahagia itu bisa kita buat sendiri, teman-teman. Mulailah ketika kita pengen bahagia, jangan melihat, sering-sering melihat ke atas. Bukan ngelihat ke dinding, ke atap, bukan teman-teman. Tapi lihat, jangan sering-sering melihat orang yang berada di atas kita. Ya, mungkin dia lebih dari finansialnya, ekonominya, dan semuanya, jangan, teman-teman. Terkadang kita sulit bahagia karena kita nggak sering lihat orang yang berada di bawah kita. Kita tuh, standar kita tuh Masya Allah tinggi banget. Ya, standar HP pengen iPhone, standar kendaraan pengen Vario, standar mobil pengen Pajero. Bayangin teman-teman, ya, standar kita tuh tinggi banget. Tapi kenapa sih kita tuh nggak mensyukuri dengan apa yang Allah beri? Kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan. Standar makanan, bayangin, pengen ya, sekarang itu, Masya Allah, bermacam-macam makanan-makanan orang kaya ya. Terkadang saya lihat itu teman-teman, jujur ya, makanan orang kaya tuh porsinya lebih sedikit dari makanan kita seperti orang biasa, teman-teman. Makanan di hotel-hotel itu saya lihat, karena saya belum pernah nyobain, ya kan, saya lihat doang di hotel-hotel. Saya lihat ada satu piring isinya sedikit banget, ada kali gedean jempol saya kali dibanding makanan itu, dibanding kue itu, dibanding cake, kalau bahasa orang kayak cake ya, kue itu. Bayangin, kenapa mereka bisa bahagia dengan porsi yang segitu, sedangkan kita dapat porsi banyak, kita nggak bahagia. Di Instastory nama mereka, wah makan ini enak, oh makanan ini mahal, lah kita nasi goreng 2 bungkus dapat lebih banyak, kenapa nggak bahagia gitu loh. Ini kan salah di kita. Bahagia itu bisa kita bentuk, teman-teman sekalian. Maka dari itu, mulailah berbahagia dengan hal yang kecil. Dan perlu kita ingat, teman-teman, ujian, musibah, bahagia, tenang, ini semua akan berlalu, teman-teman. Sesuai dengan judul kita. Jadi, ketika kita itu dihadapkan oleh ujian sama Allah, ingat, jangan bersedih lama-lama, syukuri. Karena siapa tahu di saat itulah Allah ingin mengangkat derajat kita. Oh, mungkin di sini Allah rindu sama kita. Mungkin kita terlalu selama ini, ya bayangkan, saya teringat satu quote ini. Ya waktu itu hampir saya buat konten. 29 hari kamu bahagia, dan 1 hari Allah uji kamu dengan kesabaran. Lantas, di mana alhamdulillah itu kamu sembunyikan? Bayangkan teman-teman. 29 hari Allah kasih kita bahagia. 1 hari Allah uji kita. Mungkin itu dengan sakit, mungkin itu diuji dengan kehilangan, mungkin diuji dengan berbagai macam, teman-teman. Lalu kita bilang, Allah jahat sama aku. 29 banding 1, teman-teman. Bayangkan, di mana alhamdulillah itu kita sembunyi. Di mana alhamdulillah itu kita sembunyi. Bayangkan teman-teman, kalau kita sudah bab masalah adab, itu betapa suul adabnya kita sama Allah, teman-teman. Gak baik kayak gitu. Ya, bayangkan betapa gak bersyukur kita sama Allah. Padahal Allah udah bilang di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah selalu bilang, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kamu pengen ditambah nikmat dariku, kalau engkau pengen selalu Allah beri nikmat yang banyak, Allah tambah keberkahannya, kata Allah, lain kata la azidannakum, kata Allah, maka bersyukurlah kamu, aku tambah itu nikmat. Allah nggak suruh kita, kamu pokoknya kerjain sholat sunnah 1000 rakaat baru aku tambah nikmat. Enggak, teman-teman. Allah cuma bilang bersyukur, aku tambah itu nikmat, kata Allah.
Dan Allah bilang, Allah mewanti-wanti kita. Hei kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah. Ingat, kalau kamu nggak bersyukur, azabku ini pedih. Kata Allah. Hati-hati. Allah nggak bilang kamu akan kumasukkan di dalam neraka, enggak. Allah sayang. Ini bentuk sayangnya Allah sama kita. Apa? Allah ngewanti-wanti kita. Allah tegur kita. Hei kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati, kamu gak bersyukur, hati-hati kata Allah. Ibarat kata gini teman-teman, ada teman kalian yang udah paham banget, kalian datang di satu tempat, di gunung lah, kita sama-sama naik gunung, daki gunung. Dia nih udah orang biasa nih naik gunung kayak gitu kan. Dia bilang, hati-hati jangan di sana, ada singa, ada hewan buas. Jadi kamu sesuai on track aja ya, sesuai dengan jalur, jangan ke kanan, jangan ke kiri, hati-hati. Di kanan jurang, di kiri banyak binatang buas. Otomatis kita ikutin kan jalannya karena kita percaya sama makhluk, kita percaya. Masa sama Allah kita nggak percaya? Diwanti-wanti. Itu sama Allah. Allah bilang, inna adzabil lasyadid, hati-hati, azabku pedih. Udah bersyukur aja. Kalau kita memaknai ayat itu secara analogi kita teman-teman ya, makanya kita tuh kadang sadarnya sesuai dengan analogi kita. Oh iya, Allah nih udah wanti-wanti aku. Kenapa? Allah nggak pengen aku masuk neraka. Ya udah aku ikutin. Gitu teman-teman. Dan perlu kita ingat teman-teman semuanya, dapat ujian, alhamdulillah. Dapat rezeki, tambah alhamdulillah. Rezekinya sedikit, alhamdulillah. Apalagi banyak. Teman-teman, ketika kita sudah mulai bisa bersyukur dari hal-hal yang kecil aja, kita udah bisa ngomong alhamdulillah, bagaimana hal yang besar. Tapi kalau hal yang kecil saja kita nggak bisa bersyukur, apalagi yang besar. Kan Nabi udah pernah bilang teman-teman semua, manusia ini saking tamaknya dia, saking rakusnya dia, kalau dikasih dua gunung Uhud emas, mau minta satu lagi. Nabi udah bilang kayak gitu. Kita nih tamak kayak gitu. Salah memang sifat kita nih teman-teman semuanya. Jadi perbaiki. Yuk kita perbaiki gitu loh. Makanya kita nih terkadang udah tahu sifat kita salah, tapi kita nggak mau berubah, teman-teman. Itu salahnya kita. Maka dari itu, teman-teman, dan perlu kita ingat, kembali back to topic, teman-teman. Semua ini akan berlalu. Kalian punya yang namanya itu uang. Misal hari ini, alhamdulillah, ya Allah, dapat duit 100.000. Ingat, semua itu akan berlalu. Uang ini pasti akan habis. Kita besok pasti akan membeli makanan, ya kan, nasi, kayak gitu, lauk, kita makan aja sehari 3 kali teman-teman. Pasti duit ini bakal berkurang, ujung-ujungnya habis. Terus kita lihat teman-teman, handphone kita, sebagus apapun handphone kita, kemarin beberapa bulan yang lalu teman-teman, handphone saya yang waktu itu menjadi saksi perjuangan saya di dalam berdakwah di kajian online, itu dia umur dia kalau nggak salah 7 tahun, kalau di tahun ini ya teman-teman, 7 tahun handphone itu sudah menemani saya. Qadarullah, handphone saya sudah rusak. Saya di situ membilang, ingat, semua ini akan berlalu. Handphone ada masanya untuk rusak. Kita nggak selamanya muda, pasti akan tua, teman-teman. Paket internet dari yang kita isi pasti akan habis. Iman kita kadang naik, kadang turun. Ingat itu teman-teman. Kalau kita paham akan rumus ini, ya, insya Allah kita nggak akan bisa sedih dan nggak akan bisa kecewa. Jadi sesuatu apa yang Allah titipin sama kita, itu semuanya bersifat sementara, teman-teman semua. Bayangkan, ujian yang Allah kasih sama kita bersifat sementara. Nikmat sehat yang Allah berikan kita bersifat sementara. Popularitas yang Allah berikan kepada kita sementara. Ingat itu teman-teman semuanya. Dan di dalam Al-Quran ketika Allah uji kita dengan ujian, ingat di Al-Baqarah surat terakhir Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bilang, aku gak akan uji hambaku ini di luar batas kemampuannya. Allah udah bilang kayak gitu. Allah udah percaya sama kita teman-teman semua. Allah udah percaya. Kenapa kita gak percaya dengan Allah? Kenapa kita gak pede sama diri kita sendiri? Padahal Allah sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
ini hambaku kalau dikasih ujian segini, kan setiap dari kita yang hadir di sini sekitar 50 orang, teman-teman, ujian kita beda-beda loh, kayak gitu. Saya mungkin diuji dengan berbagai macam, kalian mungkin di sini ya akan diuji dengan berbagai macam. Mungkin dari saya diuji Allah dengan finansial, atau kalian diuji dengan apapun itu, bisa pun bentuknya dalam nikmat. Nikmat, ujian, definisinya sama. Ujian juga, teman-teman. Ingat itu. Nikmat, ujian, musibah sama dengan ujian juga. Nikmat dari Allah. Apa ujiannya? Apakah kita mampu untuk selalu bersyukur? Ujian dari Allah. Apa ujiannya, teman-teman? Apakah kita bisa sabar? Selalu. Ingat gitu, teman-teman. Dan ingat, nggak selamanya ujian itu ada. Kita ini mengalami roda kehidupan ya. Ada yang hari ini mungkin dia lagi merintis. Dia lagi di bawah sekarang, teman-teman, bayangin. Mungkin dari kita sekarang hari ini ada yang di bawah, termasuk saya, teman-teman. Lagi di bawah. Tapi percayalah, rencana Allah nggak akan nyanyain, teman-teman. Bayangkan, kita tahu ending sebuah film, pasti, ini ada film nih. Awalnya, dia ini berawal dari orang miskin, orang nggak berada. Kita tahu dong endingnya. Pasti endingnya ini orang bakal jadi orang sukses. Bayangkan, film saja itu makhluknya Allah. Menciptakan film sedemikian rupa, teman-teman, sedemikian rupa, endingnya bagus. Itu hambanya Allah. Bagaimana dengan Allah, teman-teman? Allah lebih dari semua itu. Saya berharap semoga kita berdoa sama Allah, semoga kita yang hadir di room ini, Allah berikan ending terbaik di kehidupan kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah fi khair walutfil afiyah. Allah jadikan kita orang yang sukses dunia wal akhirat. Insya Allah kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita di surganya Allah, teman-teman. Di dunia wal akhirat, teman-teman. Oke. Setelah dari situ, teman-temanku sekalian, kita sudah sadar bahwa dunia ini bukan apa-apa. Harta, jabatan, ya, semuanya dari kita. Jangan pernah merasa, aku lagi pintar dari orang, teman-teman kalian. Aku ini anak hijrah. Mentang-mentang teman kalian belum berproses jadi orang baik, ya, belum Allah sentuh dengan hidayah, kalian merasa, aku nih udah alim, aku nih ikut kajian online, aku nih anggotanya Syabab Bubul Ilmi. Wah, ini segala macam. Hati-hati, teman-teman. Siapa tahu Allah putar balikkan. Ingat, teman-teman semuanya ya. Jangan pernah, boleh di-record, boleh. Jangan pernah ketika kita mulai Allah berikan hidayah kepada diri kita, Allah sentuh kita untuk menjadi orang baik. Ingat, teman-teman semuanya ya. Jangan pernah menganggap orang yang lebih hina dari kita itu hina. Jangan menganggap orang yang lebih, mungkin dia sehari ini lakuin dosa, berarti dia tuh jelek. Jangan. Kita nggak tahu. Banyak orang kaya yang hari ini Allah secepat kedipan mata Allah balikan dia jadi orang yang susah. Banyak orang yang susah saat ini Allah balikan keadaannya jadi orang kaya. Banyak orang yang nggak sukses hari ini dia gagal, Allah balikan besoknya dia jadi orang sukses. Banyak orang yang sukses, Allah balikan keadaan jadi orang yang lebih gagal dari orang sebelum. Dan ingat, teman-teman, banyak seorang pendosa yang hari ini berdosa, Allah balikkan keadaan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Jangan pernah menghakimi orang. Ingat saya bilang tadi. Ingat ya, teman-teman. Kita don't judge book by its cover. Jangan ngelihat orang tuh dari casingnya aja. Ini orang ahli neraka. Hati-hati, teman-teman. Kita nggak tahu. Mungkin di balik penampilannya seperti itu, di kepalanya ini ada 10 juz hafalan Quran. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Karena kenapa? Dia mungkin menutupi itu semuanya agar dia merasa dirinya itu nggak mulia di hadapan orang lain. Kita nggak tahu, teman-temanku sekalian. Ya, hati-hati. Oke, pesan di sini, teman-teman semuanya, jangan merasa diri lebih baik, jangan merasa diri kita itu paling besar ujiannya. Jangan, teman-teman. Karena kenapa saya mengambil kenapa saya mengambil judul ini? Karena judul ini adalah nasihat yang diberikan oleh penasehat, ya, nasihat yang diberikan oleh penasehat untuk seorang raja. Jadi kisahnya gini. Nah, sebagai di hampir penutup ya, teman-teman ya, nggak terasa karena belum minum juga tadi. Jadi, teman-temanku semua, ada nasihat dari seorang penasehat untuk seorang raja. Seorang raja ini datang kepada seorang penasehat. Wahai
seorang penasehat, berilah aku ini satu buah nasihat agar aku ini bisa menambah keimananku kepada Allah. Seorang penasehat ini coba bilang, hai raja, semua ini akan berlalu. Seorang raja minta lagi, kasih aku nasihat. Semua ini akan berlalu, kata seorang penasehat. Lalu, kenapa engkau memberikan nasihat itu, wahai penasehat? Kata seorang raja. Bukankah banyak kan nasihat yang lain? Kenapa? Wahai raja, kata orang tersebut, tahtamu itu, pangkatmu itu, semuanya akan dihisab di hadapan Allah. Semuanya itu akan berlalu. Enggak selamanya kau memimpin istana ini, enggak selamanya engkau memimpin kerajaan ini. Itu pun seperti kita, teman-teman semuanya. Jadi kalau Allah uji, ingat, enggak selamanya Allah uji. Langit tidak akan, saya setuju dengan kataannya Kak Ria Ricis yang sampai sekarang saya dawami. Langit tidak selamanya mendung, sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang selama-lamanya. Ingat itu teman-teman. Langit gak selamanya mendung, pasti akan ada cahaya. Siapa tahu ya, beberapa dari kita di beberapa daerah, di beberapa wilayah pasti setelah mendung, hujan, tiba-tiba ada pelangi. Semoga pelangi itulah mencerminkan, mengisyaratkan semoga nanti kita yang hidup di ending kita yang terbaik. Semoga besok Allah kejutkan kita dengan sesuatu yang tidak kita duga-duga, dengan dikabulkan semuanya hajat-hajat kita. Teman-teman bersyukur ya, bersyukur, banyak-banyakin bersyukur. Apapun yang Allah beri bersyukur ya. Ketika Allah beri ujian bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Karena berat teman-teman, jujur ya, berat untuk ketika kita Allah kasih ujian bersyukur. Nah, sebagai terakhir nih teman-teman ya, karena saya tidak tadi bilang penutup. Nah ini terakhir teman-teman semuanya. Sebagai terakhir, ini ada suatu ceramah yang mungkin saya dawamkan sampai hari ini. Ketika kita diberi Allah ujian, ingat ya, ketika Allah beri ujian, yang mungkin bagi kita ujian lah, mau itu gede, mau itu kecil bagi kita, ingat teman-teman, dawamkan, jadiin ini sebagai doktrin terkuat kita. Allah, ketika Allah kasih ujian dengan kita, kita harus berpikir, Allah mau kasih kita surprise apa ya, sampai segininya Allah uji kita. Karena kenapa teman-teman? Allah nggak akan ngasih kita ujian kecuali Allah akan ngasih epic ending di akhir itu. Percayalah. Karena kenapa? Sebaik-baiknya sang surprise ya, yang ngasih surprise itu adalah Allah. Siapa tahu teman-teman, setelah itu kalian sabar, kalian jalani, tetap di saat kalian Allah uji, betapa besarnya ujian itu, kalian masih bilang alhamdulillah. Allah nggak akan nyanyain itu teman-teman. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, Allah ngeliat dan Allah pasti balas. Ingat teman-teman, Allah nggak sama seperti kita. Terkadang kita ya udah mohon-mohon sama orang, ya kita masih disiksa sama orang segala macam. Allah beda teman-teman. Sekecil apapun, ketika kita meminta ampun sama Allah atas dosa yang banyak, Allah kita cuma bilang dengan hati yang benar-benar tulus, astagfirullahaladzim. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, asal apa? Tulus. Bayangkan istighfar. Itu istighfar teman-teman. Istighfar sangat, ya ini karena kenapa? Kondisinya bukan kita ditekan, enggak. Ketika ujian itu tandanya kita ditekan, tapi kita masih bilang alhamdulillah. Sebagaimana Bilal bin Rabah dengan kesabarannya diuji di bawah sinar matahari, teman-teman, siapa yang nyelamatinnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan teman-teman. Ya, intinya apa yang saya sampaikan tadi adalah jangan pernah merasa diri kita ini si paling diuji sama Allah. Karena ingat, kalau kita ujian kita seberat itu, masih ada yang Allah uji lebih berat dari kita teman-teman. Ketika kita dikasih nikmat, ingat, jangan sombong, tetap bilang alhamdulillah. Karena kenapa? Ada yang lebih besar nikmatnya Allah berikan dibanding kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah takabur, jangan pernah merasa si paling terzolimi. Ingat itu teman-teman semuanya. Karena kunci kebahagiaan itu ada di mana? Di sini, di hati kita. Lapangkan hati kita, insya Allah kita akan bahagia. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, sedikit saya promosi buku karena beberapa saat ini mohon izin Ibu Founder, teman-teman semuanya. Dan jadi teman-teman,
Yang saya bawakan tadi adalah salah satu materi hasil karya saya yang saya tanamkan dan saya buat di buku saya. Namanya itu saya beberapa hari kemarin, alhamdulillah syukur telah mengarang satu buku yang namanya itu Milenial Bisa Berdakwah. Jadi kalau kalian pengen ya silahkan cek dari Instagram saya, mau tanya silahkan, nggak apa-apa. Kalau mau beli alhamdulillah. Karena di sini saya berharap, kenapa? Saya cuma berharap, tujuan saya mengarang buku ini yang pertama, saya berharap ada pendakwah milenial dari kajian online. Karena kenapa teman-teman? Saya ini bukan dari orang-orang yang kayak, oh konten kreator, enggak. Saya sama kayak kalian teman-teman. Saya berawal dari sebagai pendengar, penulis, saya tulis apapun ilmunya, terus saya pelajari lagi, saya belajar bagaimana caranya public speaking. Alhamdulillah Allah titipkan ini. Saya diundang di sini, bersyukur saya orang. Makanya bagi saya, kenapa siapa Bulbul Ilmi ini orang lama bagi saya. Ya, karena kenapa? Di awal rintisan karir saya, siapa Bulbul Ilmi udah undang saya. Masya Allah. Makanya saya nggak bisa nolak kalau komunitas ini undang. Jujur teman-temanku semuanya. Karena bagi saya, siapapun yang berbuat baik, insya Allah saya akan mampu membalasnya dengan sesuai kemampuan saya. Dan mungkin inilah salah satu bentuk terima kasih saya kepada Syabab Bulbul Ilmi khususnya, yang telah pada saat itu memberikan saya ladang untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu. Dan saya ucapkan jazakumullah khairul ahsanal jaza, dan semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan sama-sama kita amalin insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran kepada Kak Faye yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga